Luar biasa, shalom. Nama saya Joshua Christian dan saya di Mahanaim, saya memegang pelayanan anak-anak muda. Sedikit banyak yang saudara lihat di pelayanan, baik itu mereka pemusik, mereka ushers, transport, hospitality. Mayoritas mereka atau mungkin hampir semua mereka adalah anak-anak muda dari yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dan mereka ini semua menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang luar biasa. Secara jumlah kami memang tidak terlalu banyak. Kami ada di beberapa pulau, mungkin total ada sekian belas cabang. Dan mungkin kalau di total mungkin tidak terlalu banyak, hanya sekian ribu. Tetapi itu Soekarno pernah berkata 10 orang cukup untuk menjungkir balikan dunia, amin. Jadi kalau kita punya ribuan itu jauh lebih dari cukup untuk kita membawa lawatan di zaman akhir, amin. Amin. Mantap, oke. Saudara, hari ini kita sama-sama belajar tentang pelayanan youth. Saya mau tanya, seberapa banyak saudara di tempat ini adalah gembala atau pemimpin youth? Boleh angkat tangan? Oke, gembala atau pemimpin youth. Oke. Seberapa banyak saudara punya hati untuk anak-anak muda? Boleh angkat tangan juga. Seberapa saudara tidak punya hati buat anak muda, bukan youth, tapi punya anak yang akan jadi anak muda? Boleh angkat tangan? Punya anak, oke. Oke, yang saudara masih single, boleh angkat tangan juga. Oke, nanti saya carikan ya. Carikan berkat Tuhan maksudnya. Kita akan sama-sama belajar tentang pelayanan youth. Apa itu pelayanan youth? Hari ini saya tidak pakai PowerPoint. Saya juga minta tidak ditampilkan ayat. Supaya setiap saudara semua buka ayat dari handphonemu dan kasih tanda masing-masing. Jadi tim yang bagian proyektor bisa istirahat sejenak. Kenapa kita harus menggembalakan dan melayani youth anak-anak muda? Itu pertanyaan saya yang pertama. Saudara, saya ini sekolah S3 dan saya mempelajari di mana di teologi saudara akan dapat pelajaran tentang sekolah minggu, saudara akan dapat pelajaran tentang dewasa, dan saudara akan dapat pelajaran tentang lansia. Tetapi tentang anak muda, saudara akan di skip. Ini pelajaran teologi. Kenapa? Karena pada dasarnya ini adalah umur-umur yang nanggung dan labil. Dan kita tunggu aja sampai mereka besar, baru kita gembalakan mereka. Itu prinsipnya. Saya akan selalu berkata, dulu di Korea pernah terjadi lawatan. Yang kita doain ini loh. Saudara Doling, saudara Patok, saudara. Yang kita doain ini pernah terjadi di Korea. Dan 40 tahun kemudian, bekasnya pun tidak tersisa. Hari ini Korea menjadi salah satu negara dengan ateis terbanyak. Salah satu. Tidak ada bekas, percikannya pun tidak kelihatan. Kenapa? Waktu zaman revival besar, mereka semua menggembalakan orang-orang dewasa. Tetapi mereka tidak menggembalakan anak muda dan sekolah minggu. Yang tua mereka sudah mati semua. Dan muncullah sebuah generasi. Seperti di Alkitab ditulis, sebuah generasi yang tidak pernah mengenal perang-perang di zaman perang Kanaan. Dan tidak pernah mengenal zaman Mesir, mana turun dari langit, tiang awan, tiang api. Mereka tidak pernah melihat lawatan. Dan gone. Dan lawatan selesai. Dan hari ini mereka lebih mementingkan operasi. Mereka lebih mementingkan semua artis daripada percaya kepada Tuhan mereka. Makanya saya berdoa kita harus sangat concern, sangat memikirkan tentang yang namanya generasi muda. Dari seluruh Indonesia, seingat saya antara 87% atau 97% gereja tidak punya pelayanan youth. Mereka pasti punya pelayanan dewasa, kebanyakan mereka punya pelayanan anak sekolah minggu. Tetapi youth itu sangat jarang. Bahkan mungkin beberapa saudara yang datang ke tempat ini pun pelayanan youth-nya mungkin belum ada. Alasannya cuma satu, susah. Jujur, susah kok. Satu, persembahan mereka seret. Loh, duit jajan mereka udah mulai dikurangi orang tua. Kerja belum, fresh graduate kadang sudah masuk ke dewasa, sudah mulai kerja. Masalah mereka banyak, betul? Kita nggak kasih perhatian, mereka keluar. Kita kasih terlalu banyak perhatian, dibilang pedofil kita. Kita terlalu memanjakan mereka, pilih kasih, yang lain cemburu, yang lain iri. Kita tidak kasih perhatian,
Dibilang gereja gak kasih perhatian. Terus kamu maunya apa? Jadi memang pelayanan youth ini sesuatu yang sangat tidak mudah. Tetapi hari ini kenapa kita harus pelayanan youth? Mari kita buka sama-sama. Kita gak ada PowerPoint, tidak pakai ayat. Jadi kita akan buka sama-sama. Mari kita buka di Yoel 2. Kita buka di Yoel 2 ayat yang ke-28. Boleh saya minta yang pria membaca ayat yang ke-28 bersama-sama. Dan yang perempuan ayat yang ke-29. Mari yang pria 1, 2, 3. Kemudian daripada itu yang wanita. Pada dasarnya youth itu ada di Alkitab. Dan ini berbicara tentang tingkatan. Saudara pahami ya nih. Aku menulis kepada kamu, hai, yang pertama siapa? Anak-anak. Ini kalau saudara pelajari dalam bahasa aslinya, ini berbicara tentang infants atau bayi-bayi menyusu. Anak saya baru umur 2 bulan, nggak nyampe sebulan. Tiba-tiba anak-anak menyusu, mereka belum lancar berbicara, tiba-tiba mengeluarkan kata-kata untuk bernubuat. Itu dahsyat. Dan di Alkitab ditulis, aku menulis kepada, dan kepada orang-orangmu tua akan mendapat mimpi. Ini dalam bahasa aslinya the ancient one. Jadi saudara ini sebenarnya bukan teruna, bukan orang tua. Saudara ini sebenarnya masih teruna. Orang-orang tua itu orang-orang yang udah gak bisa kemana-mana, saudara hanya tiduran ancient 100 tahun ke atas. Dan saudara gak bisa kemana-mana, saudara hanya mendapat mimpi, mimpi, dan mimpi. Tapi di Alkitab ditulis, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Dalam bahasa aslinya, engkau akan melihat sesuatu yang belum terjadi. Dan itu apa? Visi. Kita rada bias dengan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris, bahasa aslinya jauh lebih gampang. Visi. Visi itu apa sih? Oke, saya punya visi, kita mau bikin KKR di Kalimantan Selatan. Tanggal sekian, sekian, itu visi. Dan anak-anak muda, teruna-teruna akan melihat dan akan mengeksekusi visi itu. Ada anak kecil yang akan mendoakan, ada orang-orang tua yang akan dapat mimpi, tetapi yang mengeksekusi siapa? Siapa? Teruna. Dan juga satu lagi di Alkitab ditulis, juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan akan dicurahkan roh Tuhan. Jadi gini, saya ini ngelihat banyak orang melihat anak muda dengan setengah mata, satu mata maaf. Padahal kunci dari eksekutor, kunci dari seorang yang akan menyelesaikan visinya, itu bukan orang tuanya. Jadi saya berharap saudara nanti pulang dari tempat ini para gembala, matamu melihat dengan berbeda. Yang tua-tua ini bukan eksekutor, makanya kenapa maaf gerejamu tidak terlalu berkembang. Karena memang engkau kekurangan seorang eksekutor. Eksekutornya dari tangan siapa? Teruna. Saudara bisa lihat semua pelayanan yang ada di seluruh Mahanaim. Dan saudara bisa melihat roda penggeraknya mayoritas adalah anak-anak muda. Gimana pun umur itu akan bertambah kok. Dan dengan tambahnya umur, saudara akan lebih susah untuk mobile. Lebih susah untuk manuver. Maka teruna-terunalah. Hari ini saya akan share semua kartu yang saya punya, saya akan buka buat setiap saudara. Saya gak akan menyimpan rahasia, supaya saya berharap setiap saudara bisa move dengan sangat cepat. Kalau saudara ngelihat semua teman-teman yang pelayanan, hari ini semua yang jadi WL, pemain musik, ini youth. Tidak ada satu orang pun dari mereka sudah lulus kuliah. Tidak ada satu orang pun. Ya ini juga, kecuali pembicaranya. Sisanya mulai dari komputer, proyektor, Joshua kelas. Sampai lupa kelas berapa ya? Ya keseringan lawatan saudara. Kalau ditanya kamu unit apa, dia jawabnya cepat. Kelas 11 semester
Semester 5 Cika WL. Semester 6 Gideon lagi ambil paket SMA. Timothy lulusan SMA juga, on the way kuliah. Rizky semester 1. Belum ada yang lulus kuliah semuanya. Tadi yang mendoakan saudara, mengalirkan kuasa Tuhan, mengalirkan nubuatan. Cerita yang sedikit mengejutkan, mereka semua belum lulus kuliah semua. Tetapi how come mereka semua bisa sangat manuver dan bergerak sangat cepat. Teruna. Sama-sama bilang ke kiri kanan nih, itu destiny. Memang dari sononya mereka didesain. Tapi saya melihat memang anak muda itu seringkali benar kata orang, gak pakai otak. Mereka pakai otaknya Tuhan. Lebih percaya, amin. 1 Yohanes 2 ayat 13. 1 Yohanes 2 ayat 13. Satu Yohanes 2 ayat 13. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 13. Saya minta yang perempuan ayat yang ke-13. Maaf, dari ayat yang ke-12. Yang perempuan ayat 12. Yang laki-laki ayat 13 bersama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Perempuan. Pria. Bersama-sama. Saudara bisa lihat, jadi ada berarti minimal 3 kali repetisi di dalam urutan umur di dalam Alkitab. Anak-anak, terus apa? Bapak-bapak, orang-orang tua, dan ketiga, orang-orang muda atau teruna. Di Yoel ditulis, di ayat 12-13 ditulis, di ayat 14 ditulis. Ini bukanlah sesuatu kebetulan belaka. Ini sekali lagi berbicara tentang, hey, yang ujungnya mengalahkan yang jahat, yang ujungnya kuat dan firman Allah diam, itu siapa? Youth. Orang-orang muda. Makanya kalau saudara melihat, maaf, gerejamu seolah itu stuck. Saudara mau penginjilan, gak ada yang mau berangkat. Saudara mau nabur, gak ada yang mau nabur. Apalagi pandemi, siapa yang berani keluar? Karena mungkin saudara gak tahu kunci dari mesin lawatan itu apa. Mesin lawatan, mesin kegerakan itu ditulis di Alkitab adalah youth. Orang-orang muda dan teruna-teruna. Di Alkitab ditulis di sini, anak-anak dosamu diampuni Tuhan. Oke, kamu masih anak-anak, bersyukurlah karena dosamu diampuni. Hai bapak-bapak, bersyukurlah karena engkau mengenal Tuhan. Apakah itu baik? Sangat baik. Tetapi ditulis di Alkitab ditulis, tetapi orang-orang muda, karena kamu telah, yang melakukan action itu siapa? Orang muda. Yang lain terima. Yang lain terima pengampunan, yang lain terima pengenalan, tetapi yang action, yang perginya keluar, itu siapa? Youth. Diulang di ayat yang ke-14, ada perbedaan sedikit. Anak-anak, engkau akan mengenal Tuhan. Bukan cuman dosamu diampuni lagi, tapi kamu akan mengenal Tuhan di ayat yang ke-14. Dan aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal yang daripada mulai. Bersyukurlah para orang-orang tua, karena engkau ini jadi pilar yang mengenal Tuhan dari dulu. Tetapi sekali lagi diulang, aku menulis kepada kamu, hai
Hai orang-orang muda, karena ayat 14, kamu kuat, firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara, saya sungguh berdoa selesai dari tempat ini, saudara sungguh-sungguh engkau menangkap sebuah pengertian. Anak muda itu bukan beban. Anak muda itu bukan penghabis uang konsumsi gereja. Mereka ini mesin. Mereka ini motor yang akan maju dan dobrak. Mereka ini bukan sekunder. Mereka ini bahkan bukan tertier. Mereka ini primer. Tingkatannya anak-anak, orang tua, bapak-bapak, youth. Sama diulang lagi. Mereka anak-anak, ancient one, youth. Tapi satu sisi, jangan sampai hidupmu itu menjadi tua. Tapi biar kau terus menjadi teruna-teruna. Saya akan mengajar dengan slow, pelan. Kalau saudara mulai ngantuk, saudara bisa angkat tangan, nanti kita main game sebentar. Jadi yang pertama pada dasarnya, kenapa kita harus menggembalakan youth? Karena memang mereka sudah didestinikan sebagai mesin motor segala pelayanan. Yang kedua, Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Mari baca bersama-sama dengan lembut. 1, 2, 3, jawab Yesus. Kita harus kedua, sesakti-saktinya kamu, saudara belum lebih sakti dari Yesus kan? Sesakti-saktinya siapa? Siapalah pendeta di tempat ini? Gembala. Saudara belum lebih sakti dari Yesus kan? Tapi di Alkitab ditulis, Yesus berkata apa? Kok Yesus butuh kita? Yesus aja butuh kita, apalagi kamu dan saya. Saya gak bisa kerja sendiri. Sesakti-saktinya Joshua Christian, saya ini kalau sama anak-anak youth suka digodain. Udahlah Kojos mah maju sendirian juga bisa, khotbah sendiri, WL sendiri, main musik sendiri juga Kojos bisa. Saya soundman aja bisa, kameraman aja saya bisa saudara. Proyektor oke lah. Udahlah Kojos mah tinggalin aja sendiri, altar call juga dia sendiri nanti gitu. Sesakti-saktinya saya ini kalah sama Yesus. Yesus aja ngomong, kita. Coba bilang ke kiri kanannya, kita, kamu dan saya. Kamu dan saya. Sesakti-saktinya. Sesakti-saktinya Bapak Ibu. Bapak Ibu butuh kita. Sesakti-saktinya Bu Iin. Bu Iin tetap butuh kita. Ibu Iin mau sesakti apapun saudara. Dia ini bukan amuba yang bisa membelah diri khotbah di semua kelas. Bu Iin aja butuh saya buat ngajar kelas ini kok. Apalagi kita semua. Maka dari itu kenapa kita harus menggembalakan youth? Sebab kita perlu orang. Yesus aja butuh. Apalagi pelayananmu. Apalagi pelayanan saya. Apalagi Mahanaim. Apalagi gerejamu, penarimu, pelayananmu butuh kita. Mari kita buka sama-sama Markus 9 ayat yang keempat. Markus 9 ayat yang keempat. Ini adalah waktu Yesus bertemu dengan makhluk surgawi dan di Bukit Transformasi dan di Alkitab ditulis, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kenapa Yesus hanya bertemu dengan Musa dan Elia? Saudara tahu dua orang ini adalah dua orang yang tidak menyelesaikan destiny. Musa destininya apa? Panggilan utamanya apa? Membawa bangsa Israel ke? Berhasil gak? Musanya kan gak? Musa gagal untuk membawa bangsa Israel ke
tanah Kanaan. Elia, sebelum Elia mati, sebelum Elia terangkat ke surga, dia punya 3 tugas. Mengurapi Yehu, mengurapi Hazael, mengurapi Elisa. Yang dia urapi berapa? 1, siapa? Elisa. Yehu dan Hazael diurapi oleh Elisa. Saudara bisa buka di 2 Raja-Raja 8 dan 9. Jadi Elisa ini gak nyesain tugas. Bahkan di hari akhirnya dia ketakutan kok sama Isabel. Jadi ini adalah 2 orang yang tidak menyelesaikan destiny. Pertanyaan saya, kenapa Yesus bertemu sama 2 orang yang tidak menyelesaikan destiny? Memang mereka bukan orang yang menyelesaikan destiny mereka. Tetapi mereka berhasil. Sama-sama katakan berhasil, 1, 2, 3. Mendidik generasi. Mereka berhasil, Musa berhasil mendelegasikan kepada Joshua a greater generation. Elia berhasil memberikan kepada Elisa 2 kali lipat dari mujizat yang pernah dilakukan. Jadi saudara bisa melihat, waktu engkau bisa mewariskan sesuatu yang lebih besar kepada anakmu, itu adalah kemuliaan. Tuhan hanya bertemu 2 makhluk surgawi, ya selain malaikat, Musa, Elia. Dan mereka berdua, orang yang tidak berhasil secara fisik, secara jasmani. Tetapi mereka berdua orang yang berhasil menciptakan generasi selanjutnya. Saudara, kalau saudara bisa baca di Alkitab, maka saudara akan menemukan bagaimana Musa mendidik Joshua. Dan bagaimana Elia mendidik Elisa. Siapa yang sekarang mau dan mengerti kenapa kita harus mendidik anak-anak muda? Boleh angkat tangan? Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Tadi dasarnya sudah. Semua sepakat ya? Anak muda harus kita gembalakan. Sepakat? Kalau belum kita ulang lagi dari awal. Semua sepakat ya? Ada anak-anak muda yang harus kita gembalakan. 1, karena itu destiny mereka untuk menjadi motor pelayanan. 2, karena lawatan gak bisa sendiri. 3, Yesus pun sudah memberi contoh kepada kita. Ada 3 dasar kenapa kita harus menggembalakan anak-anak muda. Nah sekarang kita akan masuk gimana caranya supaya kita bisa mendidik generasi. Saudara jujur, melayani anak muda itu ribetnya ampun saudara. Saya baru share kemarin sama tim. Saya itu paling takut bulan Januari, Februari, Maret, April. Saya sebagai pemimpin youth. Kenapa? Mayoritas dari anak-anak youth saya adalah dari menengah dan menengah ke bawah ekonomi. Dan Januari, Februari, Maret, April, Mei itu adalah musim pengumuman SNMPTN kalau saudara mengerti. Kuliah gratis dari negara. Dan saya nggak tahu kenapa. Ya saya ngerti sih sedikit banyak karena orang tua, karena faktor guru. Mereka ini didoktrin kalau kamu tidak kuliah pasti kamu jadi orang miskin. Jadi waktu mereka terima pengumuman SNMPTN mereka gagal. Mungkin saya bisa dulu ya tahun lalu dan beberapa tahun lalu. Saya bisa kehilangan 50% dari anak-anak saya yang angkatan 12. 50% mereka akan memutuskan kecewa dengan Tuhan. Saudara bisa bayangin? Tidak make sense-nya buat saya. Dan saya akan coba terangin dari awal. Kojos ini sekolah swasta. Dan gak ada yang salah dengan swasta, gak harus negeri. Dan saya akan bilang itu loh, si A gak pernah kuliah, si B gak pernah kuliah, tetap sukses kok. Dan saya harus jelasin. Tapi 50% itu mereka akan kecewa. Itu susahnya youth. Saya menggembalakan anak-anak youth yang mereka kemudian kuliah, beasiswa, nilai mereka tidak boleh turun dari 3,6, 3,5. Christine, tidak boleh turun dari? Minimal B, semua nilai, tidak boleh C. Dan itu mengakibatkan mereka harus lebih fokus kepada kuliah daripada pelayanan. Dari situ saya akan kehilangan lagi beberapa orang. Bukan secara roh ya, secara fisik mereka akan tidak hadir lagi. Saya akan bertemu masalah dengan anak-anak yang balik ke ngerokok. Dan setiap kali mereka balik pelayanan, semua orang akan bilang kok kamu pakai orang ngerokok. Saya bertemu masalah dengan orang-orang yang jatuh cinta. Saya tuh suka bingung kalau ada hamba Tuhan bilang, kamu nih gak boleh cinta-cintaan. Kita aja jatuh cinta kok gitu ya. Daripada sesama jenis, mending lawan jenis kan. Nah itu moto saya. Saya kan, kok aku lagi jatuh cinta. Sebentar, cewek cowok, cewek. Oke lanjutkan, gak apa-apa. Jatuh cinta itu normal, itu hormon saudara. Tapi itu pun mereka akan rebutan laki lah, rebutan perempuan, tikung-tikungan. Dan akan ada yang kepahitan lagi. Oh ini suka duka sebagai gembala youth. Nanti ada pemimpinnya menikung jemaatnya. Wah udah kelar lah itulah. Udahlah itu pasti gugur lagi nanti.
Nanti harus dipanggil lagi, dijelaskan. Ini pemimpinmu itu juga manusia, mereka panjang lebar. Satu kitab sendiri, saudara. Nanti mereka ada yang jatuh dalam perzinahan, mereka ada yang sekolahnya gak lulus, mereka ada yang punya masalah orang tua, saya dipanggil sama orang tuanya. Mereka nongkrong alasannya pelayanan, nanti orang tuanya marah, saya lagi yang dipanggil, saudara. Bapak ini ya kumpul kebanyakan sampai anak saya kuliahnya di drop out. Bentar Pak, sebelum kita melanjutkan, saya mau telepon satu orang. Saya telepon, saya loudspeaker. Apakah orang ini pernah datang pelayanan? Tidak kok, terima kasih. Udah dengar Pak, anak Bapak yang nakal, saya bilang. Make sense kok, itu memang itu yang akan kau hadapi. Saudara akan ngalamin yang namanya anakmu sudah daftar kuliah dan ternyata gak bisa bayar uang pangkal. Dalam hati, siapa suruh lu daftar ke situ? Tapi tetap yang bayarin siapa? Gembalanya, bapaknya lagi kita. Jadi memang pelayanan youth ini buat saya, kalau Pak Yusak selalu ngomong ngeri-ngeri sedap. Kalau saya menyebalkan sedap. Mari kita buka sama-sama di Ulangan 31 ayat yang ke-7. Kita akan belajar sama-sama. Gimana menggembalakan youth? Bagaimana cara menggembalakan youth? Ulangan 31 ayat 7, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pertama, kalau saudara mau menggembalakan youth yang pertama, engkau harus bisa melihat seperti cara Tuhan melihat. Selama kacamatamu adalah kacamata dunia, percayalah tidak ada yang baik dalam hidup mereka. Tapi waktu engkau pakai kacamata Tuhan dan kau tell them who they are. Musa itu manggil Joshua. Saudara tahu Joshua itu siapa? Joshua itu anak kecil waktu Musa menyeberang menyeberang Laut Merah. Joshua itu cuma anak kecil. Waktu 10 itulah dia cuma anak kecil. Dan kemudian anak kecil ini mengikuti Musa dan berkata, aku mau jadi pelayanmu. Dan singkat cerita dia bertumbuh jadi dewasa karena dia mengikut Musa. Banyak pemberontak dalam kehidupan Musa. Maka Musa gak punya orang yang dia percaya selain orang yang ngikutin dia dari kecil. Jelas ya? Ya udahlah, karena gak ada orang. Ini berkhianat, ini dimakan tanah, ini kena ular. Udahlah kamu aja lah mimpin perang. Itulah orang pertama yang mimpin perang. Dan dia sepakat tuh. Gak pernah perang, bangsa budak. Ini maaf bangsa pembuat piramid. Tok. Mendadak harus ngelawan kereta besi. Yang mimpin anak kecil. Anak muda. Modalnya sepakat, gak pakai otak memang Joshua waktu itu. Pokoknya Musa suruh perang ya gue perang lah. Maju, wah. Menang gak? Menang. Kaget sendiri Joshua-nya, wih menang. Begitu menang. Meteor turun dari langit. Batu turun dari langit. Joshua pesannya cuma gini, udah maju aja batunya gak akan kena kamu gak? Mikirlah, masa batunya bisa belok? Beneran belok saudara. Iya loh, ngikutin. Modalnya apa? Emang gak pakai otak si Joshua ini. Sepakat. Dan kemudian Musa bilang, inilah calon penerusku. Hebatnya Joshua itu apa sih? Apa? Berani, kuat hati, betul? Percaya, dia gak bisa perang. Saudara baca deh, strateginya gak ada. Pokoknya kereta besi, ya! Daud masih keren, buatlah strategi melingkar. Buatlah ini, Yosua gak ada. Wah, maju ada. Ayo, pokoknya kata Musa, tidak ada yang katahan melawan aku. 1 mengejar 1000, 2 mengejar 10.000. 10.000 kan, sini gandengan. Wah, udah gitu aja modalnya. Menang gak? Menang tuh. Tapi,
Musa tuh bilang ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Justru karena Musa tahu Joshua ini getar seringkali. Apalagi nanti kalau Musa nggak ada. Sekarang kan modalnya sepakat sama bapaknya. Ya iya dong, kata Musa maju, gue maju nih. Begitu Musa mau pamit, Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Waktu engkau melihat dengan kacamata Tuhan, saudara akan lihat orang dengan berbeda. Ini mbak, ini anak kecil. Tapi mata Musa melihat jauh ke depan. Ini calon pemimpin besar. Semua orang akan melihat, oh ini cuma anak kecil, dia budak, orang tuanya mungkin temannya Musa atau apa. Tapi Musa melihat sesuatu yang berbeda. Nah kita sama-sama belajar ya. Saudara, saya akan rada panjang, saya akan coba, kalau sudah mulai boring, saya akan coba mungkin break dance atau nyanyi supaya saudara semangat. Bagaimana cara Tuhan melihat para muridnya? Coba kita buka sebentar ya. Kita buka di Kisah Rasul 1 ayat 13. Kalau hari ini saya tanya gitu ya, pemain bola Christian nyebutin 20 juga bisa. Coba 11 murid Yesus, 12 murid Yesus. Lupa-lupa pasti dia. Oke, mari di Alkitab ditulis. Siapa aja murid Yesus? Kisah Rasul 1 ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Mereka itu ialah, ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan saya akan share tentang 3 orang hari ini. Bisa 4, tapi mempersingkat waktu 3 orang. Ada Petrus, ada Thomas, ada Simon orang Zelot. Kalau saudara baca tentang Simon, Simon adalah seorang yang tidak percaya. Dan dia harus memasukkan jarinya kepada tangan yang berlubang. Itu Simon. Simon itu di Alkitab ditulis, Simon itu disebut Didimus. Maaf Thomas. Thomas disebut Didimus. Dan apa itu Didimus? Didimus itu artinya yang kembar. Maaf Thomas. Thomas itu kenapa disebut kembar? Karena pada zaman itu artinya gini, kamu tuh pelin-pelan, punya 2 kepribadian, satu pemberani, satu pengecut. Itu kembar. The twin, itu Didimus. Nah pada waktu Thomas ini dipanggil sama semua teman-temannya, kamu ini the twin. Kamu itu si kembar. Itu kata orang, kata rakyat, kata masyarakat, bahkan kata 12 rasul yang lain. Kamu adalah Didimus. Seorang yang kadang berani, kadang enggak. Itu Didimus. Tapi coba kita pelajarin, apa maksud Didimus di mata Tuhan? Semua orang melihat dia adalah orang yang gak percaya. Semua orang melihat dia adalah the twin, orang yang punya 2 kepribadian, Didimus. Tetapi Yesus, ada satu catatan, satu artikel. Dia ngomong gini, tidak mungkin Yesus memberikan julukan buruk kepada orang. Dan Didimus itu adalah sebuah similarity atau sebuah permainan kata dari didomi dan didasko. Itu yang artinya adalah suka memberi dan suka mengajar. Itu adalah artinya seorang yang suka membagi-bagi, mempersembahkan korban, dan seorang yang suka mengajar orang lain. Itu adalah artinya adalah didomi dan didasko. Semua orang berkata, Thomas, kamu adalah seorang yang pengecut, kadang pemberani, kadang enggak. Kamu punya 2 personality, 2 kepribadian. Kata Yesus, yes, kamu punya 2 kepribadian, didomi dan didasko. Seorang yang suka memberi, seorang yang suka mengajar. Yesus tidak pernah melihat apapun yang buruk dalam hidupmu. Kacamatanya itu beda. Kacamatanya itu gak kayak kita. Dia lihat, saudara bisa bayangin gak sih, jalan sama Yesus 3 tahun. Tetap gak percaya itu kan aneh. Ya itulah si Thomas. Tapi buat Yesus, oh tenang. Dia adalah seorang yang suka membagi-bagi. Dan dia adalah seorang yang suka mengajar. Orang Zelot. Siapa sih orang Zelot? Simon orang Zelot. Orang Zelot adalah orang fanatik yang membela Tuhan. Orang Zelot itu yang membela suku Ibrani. Bahkan dia rela membunuh. Makanya ada titel orang Zelot. Orang ekstremis.
kita suka ketemu Bahtera hardcore ya. Orang-orang Bahtera yang mentok kanan gitu ya. Bahtera banget lah gitu. Saudara pakai baju warna merah kotak-kotak aja dibilang ini jala dari kegelapan gitu ya. Harus ganti baju gitu ya. Adalah orang-orang seperti itu. Gak apa-apa juga. Apa mata Yesus buat mereka? Saudara tahu di Alkitab ditulis. Bilangan 25 ayat yang ke-6. Saudara gak usah buka. Ada seorang bernama Pinehas anak Eleazar. Dia ini buat saya zelot, ekstremis. Suatu kali ada sebuah tulah karena bangsa Israel semua berzina dengan bangsa asing. Dan ada seorang ekstremis bawa tombak, dia bunuh sepasang pasutri ini karena dia menikah dengan orang luar. Dan saudara di Alkitab itu saya bacakan. Karena Pinehas seorang zelot, seorang yang ekstrim. Karena ia begitu giat membela kehormatanku, maka berhentilah tulah itu. Saudara bisa bayangin? Orang ekstremis bisa dipakai Tuhan gak? Tetap tuh. Dia bunuh orang loh. Cuman karena gak kuat. Loh, Musa dan Harun cuman ngeliatin loh. Semua yang lain nikah. Musa dan Harun duduk. Mungkin kadang ikut makan mungkin. Kadang saya gak tahu. Ada satu Pinehas ngelihat orang kawin, dikejar pakai tombak. Lu berani nikah ya, dibunuh baru nikah. Dan karena itu karena satu orang itu, tulah berhenti. Dan yang paling terkenal siapa? Seorang yang bernama Petrus. Dia adalah seorang yang sangat, dia adalah seorang yang sangat emosional. Dia adalah seorang yang sangat gampang marah, sangat gampang untuk buat bahasa saya tertrigger. Sebentar takut, sebentar motong kuping. Sebentar tidak akan menyangkal, sebentar gak cuma sekali, 3 kali di hadapan perempuan-perempuan lagi. Kalau di hadapan pedang dia nyangkal, kita masih bisa pahami. Perempuan budak nanya, bukannya kamu ikut Yesus? Enggak, mengutuki Yesus. Itulah Petrus. Tetapi tetap Yesus melihat dengan kacamata yang berbeda. Dan tetap Yesus melihat Petrus, seorang yang bahkan di tengah keilahian Yesus di Bukit Transformasi, Yesus lagi berubah. Pertanyaan Petrus apa? Butuh tenda gak? Saudara bisa bayangin gak? Sekonyol itu Petrus. Ini lagi ilahi, bajunya berubah, badannya berubah. Butuh tenda kah? Panas gak? Itu Petrus. Petrus seorang yang menyangkal, jatuh berulang-ulang. Kacamata Yesus apa? Kacamatanya apa? Kamu akan jadi batu karang, dasar. Itu sebenarnya Yesus pengen ngomong gini, tolong lanjutin. Peranku dilanjutin sama Petrus. Dan Petrus jadi pemimpin bagi 12 murid. Kacamata Yesus. Saudara harus bisa punya kacamata Tuhan. Saudara lihat penari, dia cowok sendiri, yang lain perempuan. Dan dia tetap tidak rewel, tidak ngajak temen yang cowok, pasti low maintenance juga. Kalau saudara butuh bantuan, carilah orang-orang low maintenance. Itu adalah cara bagaimana engkau melihat dengan kacamata Tuhan. Saudara, kalau engkau lihat dengan kacamata manusia, oh iya dia cuma anak muda pakai jaket merah, kelihatannya dari sebelah timur Indonesia lah, selesai. Tapi tiba-tiba kalau lihat ini auranya ini jadi pemimpin cakep nih. Ganteng, tinggi, berkarisma, ini pasti calon pemimpin. Saudara tahu Gideon, maaf kamu kena lagi Gideon. Pemain keyboard yang paling ganteng ini saudara. Dulunya, sorry ya Gideon, kena terus Gideon. Saya temukan dengan rambut merah tidur di pos satpam saudara. Saya tahu dia bisa main keyboard, saya tahu. Cuman dia menghancurkan hidupnya dan begitulah dia. Rambutnya merah saudara. Dan saya cuma bilang, Git, kalau kamu mau berubah, ikut aku. Udah kayak Yesus saudara. Tapi gak ketemu nelayan, ketemunya anak pang. Ikut aku. Untuk singkat cerita, langsung gak ya Git? Enggak ya? Langsung ya? Enggak ya? Pokoknya dia chat dulu, dia berdoa dulu lah semalam suntuk kira-kira. Dia pamitan sama semua teman-teman nakalnya dulu, saya gak tahu lah dia ngapain. Setelah itu dia chat ketemu saya. Begitu ketemu, pertama kali saya lakukan saya buka sepatu. Nih, pakai.
Kamu harus tahu, semua orang harus tahu. Kamu bukan anak pang, bukan anak jalanan lagi. Kamu anak Joshua Christian. Sekarang. Rambutnya klimis, pakai kemeja, wah lebih rapi dari saya loh. Walaupun dress code hijau sebenarnya ya Git. Lupa lagi ya Git. Oke. Tapi itu adalah bagaimana saudara harus bisa melihat. Saya sampai jam berapa ya? 10:30, 1 jam lagi. Bev, aku 20 menit Bev. Saudara harus bisa melihat semua sampah. Saudara harus bisa melihat semua yang buruk. Seperti Yesus investasi kepada Saulus untuk seluruh Asia. Yesus investasi kepada Petrus untuk berita Injil. Yesus menginvestasikan kepada Tamar, seorang menantu yang melacurkan diri menjadi nenek moyang dari Yesus. Dan seperti Tuhan memungut Rahab untuk menginvestasikan kemenangan di tanah perjanjian. Saudara ini harus buka matamu. Lihat. Saya ini gak ketemu mereka dengan kondisi prima, saudara. Mereka ini anak-anak yang background mereka bukan siapa-siapa. Saya kenal Bu Cherry ini dulu diambil ibuin keluarganya dari keluarga yang broken home juga. Beberapa orang-orang di tempat ini, mereka anak-anak muda di tempat ini, mereka juga bukan dari background seorang yang baik. Mereka hanya ada orang yang melihat dengan cara Tuhan. Buka kartu Nesa dikit boleh, Vanes? Vanes hampir dipacari oleh seorang perempuan juga. Hampir LGBT. Gak tahu gimana bisa pas di chat sama Cika, pemimpinnya. Akhirnya normal sampai hari ini saudara. Hampir sudah dikirimin makanan ya setiap hari ya. Pada saya bilang udah lanjutin aja makanannya kirim, jangan lupa Amarilis. Saudara harus mengerti yang kedua, cepat. Tidak ada kegagalan dan kematian dan lembah yang terlalu dalam untuk membuat engkau punya alasan untuk membuang anakmu. Saya punya seorang anak, baru tadi pagi kejadian, anak saya pup dia saudara, buang air besar. Sekarang saya mau tanya, anak saya baru umur 1,5 bulan. Begitu anak saya pup pagi-pagi, wah pampersnya penuh. Yang saya buang pampersnya atau anaknya saudara? Oh pampersnya ya, untung saya juga tahu saudara. Yang saya buang pampersnya, bukan anaknya yang kita buang kan. Besok pup lagi gak? Lusa? Bulan depan gak boleh saya buang? Ya enggak lah. Tidak ada lembah yang terlalu dalam untuk menjadikan alasan untuk engkau membuang anakmu. Berapa kali pun Gideon, Christian, bahkan saya membuat kesalahan again and again and again. Saudara tahu, untuk membuat seorang Joshua Christian minimal ada 10 KKR yang saya ingat. Hujan deras dan tidak ada satupun yang datang. Yang paling besar itu di Sumba. Kami menghabiskan budget hampir 150 juta untuk KKR di lapangan 8.000 orang. 150 juta. Dan saudara tahu hujan deras. Tidak ada satu orang pun yang datang. 150 juta. Dan puji Tuhan saya tidak dibuang. Dan kalau hari ini kita KKR keliling ke 34 provinsi. Mendung kita tetap hadapi, tapi kali ini gak pernah hujan lagi. Kita angkat tangan, no. Di Sumba sudah dibayar, selesai. Terakhir di Bali G 2 tahun lalu, semua angkot yang datang ke lapangan, basah kuyup angkotnya. Sampai ke lapangan semua bingung, ini kenapa di lapangan ini tidak hujan, ada payung besar saudara. Tapi itu perlu 10 KKR. Hujan deras. Tidak ada lembah, tidak ada yang terlalu berat. Saudara bisa baca di Alkitab, ada seorang bernama Obed Edom. Mari kita buka sebentar 2 Samuel 6 ayat 10. 2 Samuel 6 ayat 10. Dua Samuel 6 ayat yang ke-10. Baca sama-sama boleh? Sebab itu Daud memindahkan tabut, belum dapat. 2 Samuel 6 ayat 10 dan 11. Maaf, 2 Samuel 6 ayat 10 dan 11.
Nanti waktu medianya ngedit, ayatnya juga tidak dimunculkan. Suruh cari masing-masing. 2 Samuel 6 ayat 10 dan 11. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke tempat kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke Obed-Edom orang Gad. 3 bulan namanya tabut Tuhan tinggal di. Dan Tuhan, Obed-Edom itu adalah orang Gad. Orang Gad itu orang Filistin. Jadi saudara bisa bayangkan keluarga Obed-Edom secara bersalah tinggal dan menikahi, mengawini seorang non-Ibrani. Itu kesalahan gak? Kesalahan. Tetapi di Alkitab ditulis, waktu tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, berkat tetap turun gak? Tetap. Tidak ada kejahatan, kematian bahkan. Lembah apapun, tidak ada yang bisa memisahkan antara engkau dengan Tuhan. Anakmu dengan Tuhan. Waktu anakmu pup, ingat apa? Yang dibuang pupnya, bukan. Aduh pup nih, buang ah. Gak bisa. Dia anakmu, didiklah mereka. Gideon kena lagi, pinjem Gid. Gideon ini suka kesiangan. Kalau hari ini dia hadir, ini dia sudah berubah saudara. Dulu kalau kebaktian jam 8 kita harus doa puasa mungkin 2 minggu sebelumnya lah. Puasa Esther, puasa Yesus, puasa Daniel harus kita jalanin semua. Hanya supaya dia datang. Dan yang lebih ajaib lagi kita gak tahu dia tidurnya di mana. Bertobat sih, cuman dia rumahnya tuh kayak Yesus. Tidak ada tempat buat meletakkan kepala memang. Tapi dia di sini kok. Dia direbutkan di Blora, di Papua. Boleh gak bukain kami sekolah musik? Saya dalam hati, gak kenal aja Gideon kayak apa. Sekarang mau dibukain sekolah musik. Coba waktu rambut merah, lu usir-usir juga kan. Kita gak pernah ketemu permata kok di jalan. Ini rambut merah, siapa yang mau ngambil dia? Saya lihat ini ada yang glorious dalam hidupnya. Ada yang ilahi. Saudara tahu ilahi ya? Bukan rohani, bukan agamawi. Ini ada yang godly, ada yang supranatural dalam hidupnya. Lebih keren lagi, omnya adalah pemain keyboard pertama Mahanaim. Omnya. Begitu saya lihat mau rambut merah, mau anak pang, celana pendek, mau berantem, mau minum minuman. Dulu suka minum Amer, minum minuman keras. Sekarang anggur perjamuan. Wah, berubah kan? Keren. Git, ada yang glorious dalam hidup. Setiap kali dia jatuh, nanti hilang lagi. Nanti datang, matanya merah, habis berantem pasti nih. Nanti dia jatuh bangun. Saya cuma tahu, saya gak akan pernah buang dia. Pupnya, tainya maaf kita buang, iya. Kita omelin lagi, yes. Tegur lagi, yes. Wah saya tegur dia tuh udah kayak Git. Nih kalau di tangan gue ada panci, gue keplakin lu ya. Sampai nangis kadang. Bayangin ya, ini cowok maco loh. Nangis kalau sama saya. Hajar. Pukul kalau kata kita, pakai tongkat, orang bebal tuh pukulin. Jangan pukul fisik, itu urusan Tuhan. Hajar. Tapi tidak akan pernah itu bisa memisahkan destininya dengan Tuhan. Didik terus, saudara ini jangan takut. Saya kenal ada beberapa gembala yang takut mendidik anak-anaknya, takut mereka pergi. Pergi dan enggak itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Tugasmu menjadikan mereka permata, memastikan mereka mengerjakan destiny mereka. Didik mereka. Didik. Hajar, di roh ya, bukan hajar beneran. Didik. Kalau mereka salah tegur. Kalau nanti mereka kepahitan, bukan urusanmu. Itu sekolahnya dilanjutin sama Tuhan. Biar cepat, 3. Saudara suka gak suka, saudara harus mempercayakan hidupmu kepada mereka. Simpelnya tabur tuai. Apa yang mau saudara ajarkan kepada setiap youth, saudara lakukan dulu. Saya ambil sampah, maka anak-anak akan mengambil sampah. Saudara memberikan hidupmu seperti Yesus memberikan hidupnya terlebih dahulu. Baru kemudian anak-anak ini akan menjadi percaya. Itu namanya team building. Di situ juga adalah artinya engkau memberikan penghormatan kepada mereka. Di Alkitab ditulis 1 Korintus 12 ayat 21 saya bacakan. Yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan, malahan justru mereka yang harus kita beri penghormatan khusus. Dan mereka yang tidak elok,
mereka harus kita berikan perhatian khusus. Berikan punggungmu untuk menopang mereka, mencintai mereka. Saya gak punya waktu untuk membahas soal bahasa cinta. Setiap mereka punya bahasa cinta mereka yang berbeda. Ada kata-kata, saudara apa susahnya sih cuma ngomong kamu cantik hari ini? Apakah itu artinya kau berzina najis 3 hari? Enggak kan? Kamu cantik hari ini. Saya suka kalau sama anak-anak, rambutmu bagus, bajumu matching hari ini. Tapi gak gombal. Ya udah puji-puji. Kalau bajunya jelek ya saya ngomong bajumu rada kurang, tapi oke lah, tetap cantik. Nah, selesai. Ada orang yang butuh sentuhan. Saudara bisa rangkul, Nes ini Nes. Saudara bisa rangkul. Saudara bisa tepuk-tepuk. Saudara bisa acak-acakin rambutnya sekalian. Dah balik. Itu bahasa kasih. Setiap orang butuh 8 sampai 10 sentuhan yang bermakna setiap hari dalam hidup mereka. Untuk memastikan mereka sehat. Jadi kalau saudara tidak berani untuk memeluk mereka, bahasa saya cuma satu. Akan ada om-om di luar yang memeluk mereka. Kalau saudara tidak berani mengasihi mereka, akan ada tante-tante di luar yang akan mengasihi mereka. Kasihilah mereka. Upgrade. Saya cepat aja ya. Saudara harus memastikan anak-anakmu bertumbuh di dalam bahasa Alkitab. Di Lukas 2 ayat 40, mari buka sebentar. Lukas 2 ayat yang 40. Lukas 2 ayat yang ke-40. Habis ini saya tutup dan oper ke Kobe Fish. 1, 2, 3. Dalam bahasa Inggris, and the child grew, dia bertumbuh, wax strong in spirit, di roh dia juga menjadi tambah kuat, dan dia filled with wisdom. Jadi saudara, anak-anakmu ini gak bisa saudara puk-puk, sayang-sayang terus. Enggak, kamu harus memastikan mereka bertumbuh. Secinta-cintanya saya sama anak saya. Secinta-cintanya saya. Lucu sih sekarang. 1,5 tahun lucu-lucunya kan. Saya tetap pengen dia bertumbuh kan. Saya tetap pengen dia jalan, lari, ngomong, jadi besar, bantuin saya pelayanan. Mungkin nanti 5 tahun dari sekarang mungkin anak saya jadi pemain keyboard mungkin. Pengen gak? Pengen. Lucu sih sekarang, digendong-gendong lucu sih. Tapi tetap kita harus memastikan anak-anak youth kita bertumbuh. Semua anak-anak saya upgrade mereka main musik. Upgrade mereka belajar khotbah. Mereka yang mau belajar bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Inggris. Kita harus upgrade. Gak bisa saudara cuma membekali anakmu dengan polosan, gak bisa. Anak jasmani aja kita sekolahin, kita kuliahin kalau bisa, amin. Apalagi anak-anak rohani. Terakhir. Mari kita buka di Kisah Rut. Kitab Rut, terakhir. Maaf terlalu panjang. Rut 1 ayat yang pertama. Satu, dua, tiga. Pada zaman para hakim memerintah, lalu pergilah seorang Bethlehem itu artinya rumah roti. Dan waktu rumah roti kehabisan roti, mereka akan pergi ke Moab, ke bangsa musuh untuk mencari roti. Saya ulang. Waktu rumah roti kehabisan roti, maka mereka akan pergi ke bangsa musuh untuk mencari roti. Hari ini waktu engkau mau menggembalakan pelayanan youth, apakah ada roti dalam hidupmu dan dalam pelayananmu? Saudara gak bisa bilang, ya musuh kita rokok, musuh kita bioskop. Mereka ke bioskop bukan karena yang lain kok. Mereka cari roti. Roti di tubuh, roti di jiwa, roti di roh. Roti di tubuh tuh gampang. Saudara kasih makan nasi goreng, kenyang. Bakso, lontong sayur kayak tadi pagi, kenyang. Roti di roh gimana? Kayak tadi kita nyembah, we cry you are holy. Sembari kita tutup mata sembah Tuhan. Oh so sembah Tuhan.
holy, kenyang. Tapi gimana dengan makanan di jiwa? Apakah engkau punya waktu untuk mendengar cerita mereka? Apakah engkau punya waktu untuk jadi teman dalam hidup mereka? Suatu kali ada satu anak datang, ketahuan ngerokok sama teman-temannya, dimarah-marahin lah. Sekarang saya mau tanya, anak ini datang, nunduk, malu banget, takut banget ketemu saya. Anak ini tahu gak sih kalau dia salah? Tahu gak kalau dia salah, kalau merokok itu salah, merusak karena tubuhmu adalah bait Allah? Tahu ya? Hari itu saya nggak keluarin satu ayat pun. Saya duduk di depan gedung tengah. Kamu ngerokok? Iya. Sini, bagi rokoknya. Jangan kok, nanti kok ambil. Enggak, aku mau nemenin kamu ngerokok. Mau tahu kok Jos rasanya ngerokok itu apa sih? Biar kamu gak usah ditemenin sama orang luar. Jangan kok, sini mana rokokmu. Gak berani dia. Mereka tuh gak cari asap. Paham? Gak ada orang ngerokok karena, wih asapnya segar. Gak ada kok. Saudara yang pernah merokok, saudara kan tahu. Gak ada yang seru kok dari ngerokok. Mereka stres. Betul? Mereka butuh pergaulan, mereka butuh teman. Dan syarat untuk mereka diterima, syaratnya apa? Ngerokok. Waktu saya ajak, ayo ngerokok di depan ruang kebaktian kita merokok. Gak mau kok, kenapa? Bukan itu yang ku cari kok. Kayak kamu cari apa? Teman, ya ini loh temanmu. Suatu kali kami ketemu lagi, dia peluk saya, kok terima kasih udah terima aku, nangis. Sekarang kerja dia di luar. Tapi gak pernah kita kehilangan. Banyak orang ini sukanya gini. Kita ini gak sadar, anak-anak ini tetap youth, tetap manusia. Punya gak kita telinga waktu mereka cerita, kok ada YouTuber ganteng banget. Kita nonton aja enggak, tahu aja enggak. Dan saya itu seringkali cuma duduk, seringkali Christian. Kalau dia nyetir, ceritain Chris kamu lagi nonton apa? Oh ada cerita panjang lebar. Aku lagi nonton kartun ini. Oh iya serius sekarang udah sampai situ. Padahal saya lupa udah sampai mana. Oh gitu, oh iya terus gimana? Loh si ini gimana sih? Itu jadi bonding kami. Kadang dengan beberapa orang saya ajakin lomba. Cika kan penyanyi. Ayo kita lomba ya, lomba tarik nafas. 1, 2, 3. Jiwa. Kadang ada beberapa orang sini loh. Rangkulan, ayo traktir makan, traktir. Nih duit, belanja. 20.000 beli makan. Kadang saya cuma duduk bareng mereka. Bahkan kadang saya iseng. Mereka lagi makan, makanannya saya comotin. Bukan pengen palakin enggak. Saya butuh makanan di jiwa. Saya ini bersyukur. Di Mahanem itu BCA. Mayoritas. Batak, Cina, Ambon. Maaf kalau ada yang sukunya Batak itu kebanyakan orang tua mereka kasar. Cina kebanyakan mereka orang tuanya sibuk kerja. Jadi saya ini punya gap, mereka pasti lapar di jiwa. Saya ini gak mukul aja setiap kali mereka salah. Itu buat mereka udah alhamdulillah saudara. Kenapa? Orang tua mereka biasa hajar. Tolol banget sih maaf tempeleng. Setiap kali mereka salah, jangan lakuin lagi ya. Kok gak marah sama aku? Enggak. Wah tiba-tiba mereka dapat wagyu di jiwa. Pesan saya yang terakhir. Buatlah pelayananmu itu menjadi Bethlehem yang sesungguhnya. Dan kalau saudara baca di Alkitab yang ngeri. Naomi pergi, kehilangan suami, kehilangan 2 anak. Boas memutuskan tidak pergi. Dan Boas menjadi orang paling kaya satu negeri. Harus ada makanan di Bethlehem. Pastikan anak-anakmu gak pernah pergi keluar. Kalau mereka pergi coba cek. Pasti kita kurang perhatian kah? Makanan di jiwa kurang, makanan di roh kurang. Sediakan. Kami ini suka, pokoknya setiap kalian yang lapar, datang aja ke para pemimpin. Pasti ditraktir makan. Para pemimpin kalau kamu gak ada duit, reimburse sama Kojos. Pokoknya pastikan semua anak-anak kita bisa makan. Mereka mau makan apa? McD, udah pesenin aja. Minta cikes, minta istri saya. Istri saya duitnya banyak, palakin. Tapi selalu saya gini, harus ada makanan. Harus ada makanan. Mari tutup matamu sama-sama.